Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenapa saya selalu bilang berpositif thinking ya, berpraduga yang baik, sebab ini pengalaman saya pribadi. Saya dengan saudara saya, ketika saudara saya bilang, gue nggak suka sama yang berkerudung panjang, yang syar'i, ya, dia bilang munafik dan lain sebagainya, pokoknya yang buruk-buruk. Saya tidak ada berpikiran ke sana ya, saya baik-baik aja. Malah di pikiran saya orang yang seperti itu tuh orang yang baik, yang cerdas, pokoknya yang baik-baik lah ya. Dan teman-teman ini, teman-teman boleh percaya boleh tidak, saya ketemu dengan orang-orang yang berkerudung panjang, syar'i, itu alhamdulillah ketemunya selalu dengan yang cerdas, yang pintar, dan secara ekonomi itu jauh di atas saya. Ya, sedangkan saudara saya yang berprasangka buruk selalu ketemunya dengan yang buruk-buruk. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa kita akan bertemu, kita akan menemukan apa-apa sesuai dengan prasangka kita. Maka penting jaga hati, jaga pikiran. Ya, ini sangat penting. Ya, teman-teman. Namun di video ini saya nggak akan bahas itu. Saya akan membahas mengenai orang yang cerdas, ya. Kayak apa sih ya orang yang cerdas itu ya? Ciri-cirinya orang cerdas yang pertama adalah dia berhati-hati dalam bermedia sosial, ya. Dia nggak akan asal posting yang sekiranya nggak penting gitu ya. Yang pertama, ciri orang cerdas itu dia nggak akan mengumbar masalah keluarga, ya. Masalah keluarga itu ya udah di-keep. Kalau memang ada masalah, selesaikanlah di internnya ya, tidak keluar. Sebab orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang baik, orang yang benar tidak akan pernah rela saudaranya, keluarganya, pasangannya, atau orang-orang terkasihnya dipandang buruk oleh halayak ya, oleh orang lain. Sekesal apapun, sebete apapun, semarah apapun kita pada keluarga, jangan sampai keluar masalah itu, jangan sampai masalah kita keluar atau kita memposting ya, atau menjelekkan seseorang gitu ya, terutama orang yang kita kasihi. Sebab kalau orang lain kalau udah benci ya benci. Kalau kita misalkan berantem sama adik kita ya, setelah berantem ya udah baikan lagi. Tapi kita bisa nggak bikin orang lain yang sudah kadung benci ini menjadi baik kembali? Kan kita nggak tahu ya. Jadi berhati-hatilah dalam bermedsos. Pikir dulu, baru teman-teman posting. Lalu yang kedua adalah orang cerdas tidak akan mengumbar masalah percintaannya, ya, karena lama-lama jengah, ya, terus-terusan aja dia ini posting pacarnya lah, posting pasangannya lah, ya. Kalau tiba-tiba ada yang hasad, ya, ada yang lain bisa bercerai, ya, atau bisa rumah tangannya bisa kena masalah. Misalkan Anda nih sering posting suami Anda, suami gue baik, setia dan lain sebagainya ya. Lalu teman Anda nih, oke banget nih cowok nih, akhirnya digoda. Gimana kalau diambil ya kan? Jadi masalah percintaan pun di skip aja ya. Kalau sesekali Anda posting silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan juga keterusan. Kita yang lihat juga jengah ya. Lalu yang ketiga adalah umbar harta ya. Kalau niatnya untuk personal branding silahkan, tapi kalau untuk pamer-pameran lah nggak usah ya. Kayaknya nggak penting juga sih, sebab di atas langit masih ada langit ya, jadi nggak usah. Lalu yang keempat adalah tidak mengumbar planning atau rencana. Kalau baru rencana ya nggak usah dulu, apalagi kalau kita punya teman yang julid. Kalau kita ngomongin rencana-rencana kita, planning-planning kita, kalau kita temennya julid, emang lo bisa? Yakin bisa? Emang bakal terrealisasi? Nah, mendingan di-keep aja. Boleh teman-teman memposting kalau rencananya sudah berhasil ya. Tapi kalau baru rencana, baru wacana, udahlah jangan dulu. Takutnya nggak jadi ya. Jadi malu kan kalau nggak jadi. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Ini bincang santai aja ya teman-teman ya. Ini saya berbagi pengalaman aja, sharing aja ke teman-teman.
Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.